Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama halla hilalu wa abdar. Allahu Akbar kullama shoma shaimu wa afdar. Allahu Akbar kullama tarakama sahabun wa amtar. Wa kullama nabata nabatun wa azhar. Wa kullama awraqa 'udun wa athmar. Wa kullama ut'imal qani'ul mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimujahadatin nafsi bikulli sa'atin fil laili wan nahar wa jihaduha huwa jihadul akbar wa qad imtahana fi sanatin bisawmi ramadhana tulad duhuri wal a'mar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-mustahiqqu li an yuhmada wa yushkar wa ashkuruhu ala ni'amin katsiratin allati la tu'addu wa la tuhsa wa la tuhsar. La siyama ni'matul imani wal islam wat taqwa wal hidayah was sihhati wal afiyah was salamati min kulli musibatin wa baliyah allati qad dhaharat bainana wa hiya min asyrati yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikil azimil akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhaballahu anhum rijsa wa tahhar. Allahu Akbar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Di pagi hari yang sangat berbahagia ini, marilah kita sama-sama koreksi diri. Apakah dalam hati kita sudah ada sifat takwa atau belum? Kalau belum, maka tanamkanlah takwa yang benar. Dan kalau sudah ada, maka tingkatkanlah dengan selalu meningkatkan kualitas setiap ibadah yang kita lakukan. Tetaplah selalu berjuang dengan gigih dalam memerangi nafsu atau mujahadatun nafsi, dan jangan ada kata bosan. Apalagi kita ini hidup di penghujung zaman. Sudah banyak tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat yang sudah kita saksikan bersama, seperti meratanya perjudian dan perzinahan, bahkan sangat mudah karena dibantu alat canggih dan bisa online. Banyak pasar jaraknya berdekatan, banyak fitnah bertebaran. Orang mengaku nabi sudah bermunculan. Orang tua tingkahnya seperti anak muda, perempuan berpakaian tapi seperti telanjang. Rumah-rumah di pegunungan, di desa-desa terpencil sudah pada megah-megah. Banyak anak durhaka terhadap orang tuanya. Anak-anak sudah melakukan perzinahan dan kemungkaran karena bebasnya pergaulan. Banyak sumpah palsu dan kebohongan, juga pengkhianatan. Orang mencari rezeki sudah tidak memikirkan halal haram.
dan lain sebagainya dari tanda-tanda kecil bahwa kiamat sudah dekat. Bahkan tanda-tanda yang besar pun sudah bermunculan, seperti banyak kematian mendadak, lalu terjadi kematian massal sedunia yang disebabkan oleh wabah global beberapa tahun yang lalu ketika terjadi wabah COVID-19. Bencana alam yang terus-menerus silih berganti terjadi di mana-mana. Bahkan malhamah kubro atau peperangan besar-besaran, Perang Dunia Ketiga, salah satu tanda kiamat yang besar sebelum Imam Mahdi dan Nabi Isa turun dan sebelum kemunculan Dajjal, itu pun sudah diambang mata. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Besar An-Nur yang berbahagia, malhamah kubro atau Perang Dunia Ketiga itu merupakan bagian dari rentetan peristiwa yang akan terjadi di muka bumi ini dan merupakan salah satu dari tanda-tanda yang besar bahwa kiamat sudah dekat. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yanzila ar-rumu bil a'maqi aw bidabiq. Al-hadis, yakni tidak akan terjadi kiamat sehingga nanti akan turun bangsa Rum di satu daerah yang bernama Ahmaq atau Dabik, yakni salah satu wilayah di Suriah Utara sekitar 40 km sebelah timur laut Aleppo atau 10 km sebelah selatan perbatasan antara Suriah dengan Turki. Dan hadis riwayat Muslim ini sangat panjang sekali. Intinya menjelaskan peperangan besar antara kaum muslimin dengan bangsa Rum dan juga menjelaskan munculnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan hadis tersebut mengisyaratkan bahwa malhamah kubro atau Perang Dunia Ketiga akan meletus di Dabik dan setelah kaum muslimin bersatu. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqa asy-syuhhu wa tudharu al-fitan wa yuktharu al-haraj. Wa qalu ya Rasulullah wa mal haraj? Qala al-qatlu. Yakni di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, zaman akan terasa sebentar, amal kebaikan akan berkurang, sifat kikir ditemukan pada para hartawan, fitnah bermunculan dan banyak kekacauan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kekacauan apakah itu? Maka Rasulullah menjawab, peperangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa akan terjadi banyak peperangan menjelang kiamat tiba. Baik itu perang antar bangsa, antar agama, kafir dengan kafir, muslim dengan muslim, muslim dengan kafir. Dan puncaknya adalah malhamah kubro, saat dua kekuatan besar sedunia saling berhadapan, yaitu kekuatan Islam yang telah bersatu yang dipimpin oleh Imam Mahdi menghadapi kekuatan bangsa Rum yang besar juga dari kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu muncul Dajjal setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-malhamatul kubro wa fathul Qustantiniyati wa khurujud dajjal fi sab'ati ashhur. Yakni malhamah kubro atau Perang Dunia Ketiga dan runtuhnya Konstantinopel, yakni kekalahan bangsa Rum dan keluarnya Dajjal itu hanya dalam waktu 7 bulan. Hadis riwayat Abu Dawud wa ghairuhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perang Iran melawan Amerika dan Israel juga merupakan bagian dari peristiwa yang telah disabdakan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan bangsa Iran
atau dulunya itu adalah bangsa Persia, itu merupakan bangsa yang dipilih oleh Allah menggantikan bangsa Arab untuk melawan kaum Yahudi ketika bangsa Arab takut dan berpaling. Di dalam surat Muhammad atau disebut juga surat Al-Qital, Allah Ta'ala telah berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum, yakni wallahu a'lamu bil murad. Dan jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang selain kalian, kemudian tidak akan ada mereka itu sama seperti kalian. Surat Muhammad ayat 38 atau ayat terakhir. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man haula alladzina dzakarallahu azza wa jal in tawallaina istabdalu minna thumma la yakunu amsalana. Qala wa kana Salmanu al-Farisi bi janbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahdha Salmana faqal hadha wa ashabuhu walladhi nafsi biyadihi law kana al-imanu manutan bis-suraya latanawalahu rijalun min farisin. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut, maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal? Jikalau kami berpaling, maka mereka akan menggantikan kami dan mereka itu tidak seperti kami. Abu Hurairah berkata, dan saat itu sahabat Salman Al-Farisi ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menepak pahanya Salman dan menjawab, ini dan golongannya, yakni bangsa Persia. Demi Allah, seandainya iman itu digantung berada di lintang Suraya, yakni lintang Kartika yang sangat tinggi, maka para laki-laki dari bangsa Persia, yakni Iran, yang akan bisa meraihnya. Dan berdasarkan hadis tersebut, maka para ulama ahli tafsir berpendapat seperti dalam beberapa kitab tafsir seperti As-Sawi, Hasyiah Al-Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Khazin, Tafsir Al-Baidawi, Tafsir Al-Munir dan lainnya, bahwa kaum yang akan menggantikan bangsa Arab untuk melawan kezaliman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut tadi adalah bangsa Persia yang sekarang ini bernama Iran. Wa qad warada annahu lamma nuzilat hadhil ayatu fariha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala hiya ahabbu ilayya minad dunya. Yakni telah sampai sebuah riwayat hadis bahwa sesungguhnya ketika ayat ini diturunkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahagia dan bersabda, ayat ini lebih aku sukai daripada keindahan duniawi. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka dan ngefan pada bangsa Persia Iran yang akan menggantikan bangsa Arab melawan kebatilan. Maka tidaklah patut kalau masih ada yang mengutuk bangsa Iran karena mereka penganut madhab Syiah. Ingatlah, ini bukan soal tentang madhab atau alirannya apa, bukan soal Syiah, Wahabi, Salafi, Muhammadiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini soal keteguhan hati dan keberanian di dalam memerangi kezaliman penguasa zalim yang angkara murka. Kita harus jujur mengakui, bahkan dunia pun mengakui bahwa Iran adalah bangsa yang berani menyatakan perang melawan Amerika dan Israel. Dan bukan hanya omong besar, tetapi membuktikannya sehingga perang Iran pun pecah sejak beberapa minggu yang lalu dan belum berhenti sampai sekarang. Dan ingat, Iran adalah bangsa Persia yang telah dipilih oleh Allah dan Rasulnya dalam memerangi keangkara murkaan di akhir zaman. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, ketika
Iran tidak mau berdamai, bahkan dengan tegas menyatakan tidak ada kata damai dan perang tidak akan berhenti kecuali kami sendiri yang menghentikannya, maka itu tidak salah bagi mereka. Kenapa? Karena mereka seperti itulah. Karena memang seperti itulah jiwa pemberani yang ingin memerangi musuhnya sampai titik darah penghabisan. Apalagi yang mereka perjuangkan itu kemerdekaan Palestina, dan demi menjaga harkat martabat bangsanya yang merasa terinjak-injak. Allah Ta'ala telah berfirman, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum." Yakni wallahu a'lamu bil murad. Maka janganlah kalian merasa lemah di hadapan musuh dan jangan mengajak damai sementara kalian berada dalam kebenaran dan kebenaran itu tinggi. Dan Allah bersama kalian dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala-pahala amal kalian dalam berjihad. Surat Muhammad ayat 35. Prinsip luhur yang harus dimiliki oleh para pejuang yang terkandung dalam ayat tersebut memang tepat dan harus dimiliki oleh para pejuang yang sedang berjuang melawan musuh. Tetapi untuk kita bangsa Indonesia yang tidak sedang berperang dan tidak bermusuhan dengan bangsa manapun, maka tentu tidaklah tepat untuk memegang prinsip seperti dalam ayat tersebut bahwa tidak ada perdamaian dengan musuh. Justru sebaliknya, kita harus bisa jadi juru damai antara dua kubu yang sedang berseteru. Maka kita harus mendukung dengan semangat dan doa untuk presiden kita yang ingin tetap jadi pelopor perdamaian menghadapi konflik di Timur Tengah yang semakin memanas. Dan itu sangat baik sepanjang niatnya murni benar-benar ingin mendamaikan, bukan karena takut pada bangsa lain. Indonesia adalah bangsa yang damai dan cinta damai dan akan selalu menyerukan perdamaian. Tetapi Indonesia bukanlah bangsa penakut dan tidak boleh tunduk pada bangsa manapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, meletusnya perang Iran ini merupakan awal dari kehancuran kaum Yahudi yang setelah sekian lamanya merasa sombong dan berkuasa menjajah Palestina dan memerangi saudara-saudara kita di Palestina yang selama ini didiamkan oleh bangsa Arab, negara-negara Islam yang ada di sekitarnya. Kehancuran Palestina juga bagian dari mata rantai sejarah menjelang kiamat tiba yang telah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat hadisnya, sampai akhirnya muncul kaum pengganti bangsa Arab, yaitu bangsa Persia yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya yang akan menghancurkan kaum Yahudi. Dan ketika bangsa Persia, Iran telah menyatakan perang melawan Yahudi, maka peperangan ini akan berkepanjangan sampai terjadinya kehancuran seluruh kaum Yahudi, sampai tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu al-yahuda hatta yaqula al-hajar wara'ahu al-yahudiyyu ya muslim hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu." Yakni tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian akan memerangi kaum Yahudi dan mengalahkannya sampai batu yang di belakangnya ada Yahudi yang bersembunyi akan berkata, "Hei orang Islam, ini Yahudi ada di belakangku sedang bersembunyi, bunuhlah." Hadis riwayat Bukhari. Artinya nanti kaum Yahudi tidak akan bisa lari atau sembunyi dimanapun, dan itu akan terjadi nanti pada saat Malhamah Kubro atau perang dunia ketiga. Dan pecahnya perang Iran melawan Amerika dan Israel yang belum lama terjadi ini baru awal bagi kaum Yahudi untuk menuju kehancuran. Dan perang Iran ini belum sampai pada Malhamah Kubro.
maka harus ada bangsa yang bisa jadi penengah dan menciptakan perdamaian, atau setidaknya menekan bangsa-bangsa lainnya untuk tidak ikut tersulut perang, agar setidaknya bisa menunda terjadinya malhamah kubro. Kenapa? Karena siapapun manusianya tentu tidak ingin perang dunia ketiga itu terjadi. Tetapi kalau perdamaian tidak bisa terwujud dan Amerika sendirilah yang jadi sumber atau biang kerok rusaknya persatuan bangsa-bangsa, maka perang akan berkepanjangan dan Iran akan memenangkannya. Sekali lagi, Iran akan memenangkannya. Itu janji Rasul. Amerika dan Israel yang masih bagian dari bangsa Rum itu pun akan hancur. Maka semua bangsa Rum sedunia yang sudah pecah menjadi bangsa dan negara yang berbeda-beda akan bersatu untuk menuntut balas menghadapi bangsa Persia, Iran. Pada saat itulah nanti Imam Mahdi akan turun menjadi pemimpin yang adil dan dapat menyatukan seluruh kaum muslimin sedunia dari bangsa manapun, bersatu dengan bangsa Persia menghadapi bangsa Rum, dan pecahlah perang dunia ketiga atau malhamah kubro. Bangsa Rum akan kalah, lalu Dajjal muncul mengaku sebagai Tuhan, menebar fitnah yang menakutkan dan memimpin sisa-sisa bangsa Rum. Lalu turunlah Nabi Isa alaihissalam bergabung dengan Imam Mahdi, memimpin kaum muslimin jihad, menegakkan agama Allah, memerangi Dajjal dan semua pengikutnya. Lalu keluar Ya'juj wa Ma'juj yang juga sangat menakutkan. Lalu muncul dabbah, lalu diangkatnya Al-Quran ke langit, lalu matahari terbit dari barat dan tutuplah sudah umur dunia. Subhanallah wal'iyadzubillah. Dan itu bukanlah dongeng dan bukan pula ramalan seseorang, tapi itu memang skenario yang telah dibuat oleh Allah tentang perjalanan umur dunia dari mulai diciptakan sampai kehancurannya. Dan Allah telah memberitakannya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan Rasulullah menceritakannya pada para sahabat, lalu turun temurun sampai kepada para ulama. Dan memang benar semua yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah terjadi satu persatu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, apa yang telah kami uraikan tadi tidak lebih hanyalah untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terlebih menghadapi pecahnya perang Iran yang tentunya akan berdampak luas, bisa melumpuhkan perekonomian global. Bahkan banyak yang khawatir akan terjadi perang dunia ketiga. Oleh karenanya, melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, maka marilah kita benahi diri kita masing-masing. Karena besar atau tidaknya persoalan hidup yang kita hadapi, berat atau ringannya beban hidup yang harus ditanggung, dan terasa mencekam atau tidaknya peristiwa yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi, itu tergantung kondisi kejiwaan kita seperti apa. Masalah kecil akan terlihat besar dan akan terasa berat, juga sangat menakutkan dan bisa membuat mudah stres apabila jiwa kita rapuh. Sebaliknya, seberat apapun persoalan hidup yang kita hadapi, dan seberat apapun beban hidup yang harus ditanggung, dan sedahsyat apapun kekacauan atau huru-hara sebab perang atau sebab bencana dan lain sebagainya, maka semua itu akan terlihat kecil dan terasa ringan dan bisa dihadapi dengan tenang kalau kita semua ini memiliki jiwa-jiwa yang tangguh. Dan jiwa yang tangguh itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman.
Dan seberapa tangguhnya jiwa kita itu tergantung seberapa kuatnya keimanan kita. Dan seberapa kuatnya keimanan itu tergantung seberapa besarnya ketakwaan yang tumbuh dan terpelihara dalam hati masing-masing. Dan seberapa besarnya ketakwaan kita itu tergantung seberapa gigihnya kita semua dalam berjuang dan perang melawan nafsu kita sendiri. Dan perang melawan nafsu sendiri itu bukanlah perang kecil, tapi perang yang sangat besar, lebih besar dari perang Iran melawan Yahudi, bahkan lebih besar dari perang dunia ketiga yang akan terjadi. Maka musuh yang paling besar dan paling berbahaya yang seharusnya kita takuti, yang seharusnya kita waspadai dan harus selalu kita perangi setiap saat, itu bukanlah Israel, bukan Amerika, dan bukan bangsa Rum atau bangsa apapun, melainkan nafsu kita sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan setiap tahunnya. Itu karena Allah ingin melihat hamba-hambanya yang beriman itu sudah terbiasa bisa memerangi nafsunya sehingga menjadi hamba-hamba yang tangguh karena kuatnya pondasi takwa, sehingga tidak ada yang ditakuti di dunia ini selain Allah yang maha segalanya. Allah ingin agar hamba-hambanya yang beriman itu tidak takut, tidak gentar, dan siap menghadapi semua rentetan peristiwa sedahsyat apapun yang akan terjadi menjelang kiamat tiba. Ingat, tidak ada kekuatan yang besar selain kekuatan Allah, dan tidak ada peristiwa yang paling menakutkan selain ketika menyaksikan murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Saudaraku, Iran menjadi negara yang kuat dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan Amerika yang ditakuti oleh bangsa lain pun itu dibuatnya tidak berdaya layaknya seperti pecundang ketika menghadapi Iran. Itu bukan semata hanya karena persenjataan Iran yang canggih, tetapi karena persatuannya yang solid. Seluruh elemen bangsa dari atas sampai bawah semuanya saling bergandengan tangan, satu visi, satu misi untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya. Semuanya berpegang teguh pada prinsip bahwa tidak ada kekuatan yang besar selain kekuatan Allah. Oleh karena itu, bangsa kita, bangsa Indonesia yang tercinta ini, kalau ingin menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, maka tetaplah jaga persatuan dan kesatuan. Ingatlah bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka itu juga dulu diraihnya dengan kebersatuan, bukan karena memiliki persenjataan yang lengkap dan canggih. Siapapun kita dan apapun agama dan suku bangsanya, kita tetap bersatu dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Budaya saling memaafkan, saling berjabat tangan, saling tegur sapa, saling peduli dan saling berbagi, saling silaturahim, itu bukan tradisi Ramadan dan Lebaran saja, tapi jadikanlah itu semua kebiasaan sehari-hari sepanjang hidup, agar tercipta uhwah yang kuat atau persaudaraan yang kuat antar sesama satu agama dan sesama satu bangsa, satu tanah air Indonesia yang tercinta. Tanamkanlah takwa yang benar dalam hati sampai bisa menemukan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan besar yang ditakuti selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikan itu sebagai prinsip hidup. Jadikan itu sebagai prinsip hidup yang kuat, agar tidak takut pada apapun kecuali hanya pada kekuatan Allah semata. Allah Ta'ala telah berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Yakni wallahu a'lam. Ia cukup jika kalian bersabar dan bertakwa pada Allah ketika musuh datang dengan tiba-tiba, maka niscaya Allah menolongmu dengan menurunkan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Surat Ali Imran 125.
Maka Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat, yang tidak takut dan tidak mau tunduk pada bangsa manapun. Bangsa Indonesia khususnya warga Duku Puntang dan sekitarnya tidak boleh takut, tidak boleh gentar menghadapi krisis apapun yang disebabkan perang selain krisis keimanan. Kita semua jangan takut menghadapi rentetan peristiwa apapun yang akan terjadi menjelang kiamat tiba. Allah Ta'ala telah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakni wallahu alam, dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Tolak ayat 2-3. Saudara-saudaraku jamaah sholat Id Masjid An-Nur yang berbahagia, sejatinya yang ditakuti oleh anak manusia itu hanyalah kematian dan hilangnya kesenangan hidup. Saat terjadi bencana alam, saat dilanda wabah penyakit, saat menghadapi dahsyatnya peperangan, saat menghadapi krisis ekonomi, dan saat menghadapi apapun yang menakutkan, itu yang ditakuti oleh anak manusia adalah kematian dan hilangnya kebahagiaan. Padahal sejatinya kematian itu, padahal sejatinya kematian itu adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya dan untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kesenangan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mampu menjaga iman dan Islamnya sampai mati. Maka hanya orang-orang yang beriman dan dapat memelihara keimanan dan ketakwaannya yang akan siap dan selalu siap untuk menyongsong kematian dengan tersenyum penuh kemenangan, sehingga tidak ada yang ditakuti selama hidupnya di alam dunia yang fana ini selain Allah Zat yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yakni wallahu a'lam, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Surat Ali Imran 102. Maka kesimpulannya adalah jaga dan peliharalah iman dan takwa kita. Laksanakanlah tugas kita untuk selalu mujahadatun nafsi dan seriuslah. Ingatlah bahwa kita ini berada di penghujung zaman dan serentetan peristiwa yang dahsyat dan menakutkan itu sudah terpampang di hadapan mata dan akan terjadi. Karena semua yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar. Hanya iman dan takwa yang akan membuat jiwa kita menjadi tangguh dan tidak takut menghadapi apapun. Perang Iran yang sudah pecah itu adalah takdir ghairu mu'allaq atau takdir mubrom yang tidak bisa dihindari. Tetapi dampak dari perang yang akan menimbulkan krisis ekonomi global dan menimbulkan pecahnya malhamah kubro itu masih takdir mu'allaq atau ghairu mubrom dan masih bisa dihindari. Masih ada kemungkinan Allah akan merubahnya dengan tidak menyegerakannya, yakni ditunda dan masih diberi kesempatan waktu untuk kita berbenah. Maka berdoalah semoga perang Iran segera mereda dan tidak sampai menyulut malhamah kubro dulu, agar kita semua umat manusia khususnya bangsa Indonesia ini masih ada kesempatan untuk berbenah. Semoga bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia yang sedang mengupayakan perdamaian itu bisa mewujudkannya. Adapun seperti apa hasilnya nanti, maka tetap yakinlah bahwa Allah akan menolong kita.
Allah akan menolong kita. Sekali lagi Allah akan menolong kita, dan Allah akan selalu bersama orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrar wa ajaza as-sha'imina ath-thawaba wa qamila al-ajri muwaffar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaq wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yathqulu bihal mizanu fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilal aswadi wal ahmar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafil afkhar, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad habibika khairil khalqi sahibil wajhil anwar. Wardallahumma an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabika ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'allumana wa sadaqatina wa jami'a hasanatina waj'alna minal faizin waj'alna minal faizin waj'alna minal faizin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, dengan kemuliaan hari ini, hari di mana kami baru saja selesai menunaikan ibadah puasa, hari Idul Fitri yang berbahagia, hari yang penuh rahmah dan barokah, hari dikabulkannya setiap doa. Kami semua hamba-hambamu yang lemah, hamba-hambamu yang tidak berdaya, hamba-hambamu yang berlumuran dosa. Kami memohon dengan segala penyesalan. Kami memohon dengan segala penyesalan kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Allah. Ampunilah kami. Kepada siapa lagi kami memohon ampunan kalau Engkau tidak mengampuni kami? Kasihani kami ya Allah, sayangilah kami. Kepada siapa lagi kami berharap kasih sayang kalau Engkau tidak menyayangi kami? Tolonglah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun dan Maha Kasih dan Maha Penyayang ya Allah. Kami semua tertunduk lemah di hadapan-Mu. Dan dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaannya kami memohon tolong, selamatkanlah kami semua warga Duku Puntang dan sekitarnya. Selamatkanlah rakyat Indonesia, selamatkanlah seluruh kaum muslimin sedunia dari fitnah-fitnah akhir zaman yang terasa sangat menakutkan bagi kami semua hamba-hamba yang lemah. Ya Allah, kami umat manusia sedang khawatir dengan situasi dunia yang kacau, dan Engkau lebih tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kami tidak mengerti apa-apa ya Allah. Kami semua khususnya para penyampai pesan hanya berusaha untuk memahami setiap untayan mutiara dari sabda-sabda kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang semua tanda-tanda akhir zaman. Selebihnya hanya Engkau dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami hanya memohon, redamlah situasi di Timur Tengah. Redamlah situasi di Timur Tengah. Redamlah situasi di Timur Tengah yang sedang memanas, karena hanya Engkau yang bisa meredamnya.
Berilah kekuatan kepada para pemimpin bangsa yang sedang mengupayakan perdamaian, khususnya Presiden kami, bangsa Indonesia, agar mereka dapat mewujudkannya, ya Allah. Ya Allah, kami tidak memiliki daya dan upaya apapun. Kami tidak memiliki daya dan upaya apapun untuk menantang atau lari dari takdir yang akan Engkau tetapkan dampak dari pecahnya perang Iran. Dan Engkau lebih tahu. Kami hanya bisa memohon, tolong hindarkanlah atau tangguhkanlah dan berilah kesempatan pada kami umat manusia untuk berbenah. Ya Allah, ampuni kami semua umat Muhammad. Ampuni kami semua umat Muhammad. Ampuni kami semua umat Muhammad, khususnya saudara kami di Palestina dan Iran. Sayangilah kami semua umat Muhammad. Sayangilah kami semua umat Muhammad. Sayangilah kami semua umat Muhammad, khususnya saudara kami di Palestina dan Iran. Tolonglah kami semua umat Muhammad. Tolonglah kami semua umat Muhammad, khususnya saudara kami di Palestina dan Iran. Ya Allah, tempatkanlah para syuhada Palestina dan para syuhada Iran bersama para syuhada Badar dan Uhud. Ya Allah, apapun takdir yang akan Engkau tetapkan untuk kami semua, maka tetapkanlah hati kami semua dalam keimanan dan ketakwaan. Tempatkanlah kami selalu dalam naungan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena hanya itu yang membuat kami merasa tenang, hanya itu yang membuat kami merasa aman, dan hanya itu yang membuat kami tidak takut menghadapi apapun. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.